Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 64 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang, tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah, dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Mazmur 64 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Alasan untuk bersuka cita, ditulis oleh Sochitel Dixon. Ketika Glenda memasuki aula gereja, sukacitanya langsung memenuhi seluruh ruangan. Ia baru saja pulih dari operasi yang besar. Saat ia menyapa saya dengan akrab sepulang kebaktian, saya bersyukur kepada Allah atas tahun-tahun yang kami habiskan bersama saat ia menangis bersama saya, menegur saya dengan lemah lembut, dan menguatkan saya. Ia bahkan meminta maaf saat merasa telah menyinggung perasaan saya. Apapun situasinya, ia selalu mengundang saya untuk menceritakan masalah dan beban hidup saya dengan jujur.
dan mengingatkan bahwa kami memiliki banyak alasan untuk memuji Allah. Mama Glenda, begitu saya memanggilnya, memeluk saya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kami bercakap-cakap sebentar dan berdoa bersama. Lalu ia pergi dengan bersenandung dan bernyanyi seperti biasa, sambil mencari orang lain untuk diberkati olehnya. Dalam Mazmur 64, Daud dengan berani menghampiri Allah dengan keluh kesahnya. Lihat di ayat 2, ia menyuarakan perasaan frustrasinya terhadap kejahatan di sekitarnya. Ayat 3-7, ia tidak kehilangan keyakinannya akan kuasa Allah dan kesetiaannya untuk menepati janji-janjinya. Ayat 8-10, ia tahu bahwa suatu hari, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Selama menantikan kedatangan Yesus kembali, kita pasti akan mengalami beragam kesulitan. Namun, kita selalu memiliki alasan untuk bersuka cita dalam hari-hari yang telah Allah jadikan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Alasan apa saja yang Allah berikan untuk Anda bersuka cita hari ini? Bagaimana Anda dapat menguatkan seseorang yang mungkin merasa patah semangat dan tidak berdaya? Hal ini patut kamu ketahui. Daud punya banyak musuh-musuh kejam yang berkonspirasi melawannya dan mengancam hidupnya. Dia menulis Mazmur 52-64 tidak saja untuk menggambarkan ketakutan dan penderitaannya, tetapi juga kepercayaannya bahwa Allah akan menangani musuh-musuhnya serta melindungi dan menjaganya agar selamat. Mazmur 64 adalah bagian terakhir dari kesaksian tersebut. Dalam Mazmur ini, Daud menulis tentang bahaya dan derita yang ia alami ketika musuh-musuhnya memfitnah dan menista dirinya. Dalam keyakinan akan pertolongan Allah, Daud menyatakan bahwa dia akan membenarkannya dan menghukum para pelaku kejahatan itu. Daud berpaling kepada Allah sebagai tempat perlindungannya yang aman. Dalam Perjanjian Baru, Paulus menasihatkan kita untuk memberikan tanggapan serupa terhadap musuh-musuh kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan, Roma 12 ayat 19, amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu,
bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.